Semua keluarga Ibu Isna Hidayati dan ahli Quran diberikan kelancaran rezeki, disegerakan untuk melaksanakan haji dan umroh ke Makkah Madinah, diberikan keselamatan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, hajat dari Ibu Siti Fatonah, oleh mohon barokah doa untuk kesembuhan Bapak Supiyo bin Mbah Sarpin, Ibu Sami binti Mbah Toh Karso, Ibu Siti Fatonah binti Supiyo, adik Nurjanah binti Supiyo. Semoga segera diberikan kesehatan jasmani yang barokah sehingga penyakitnya tidak akan kambuh kembali lagi, amin. Mohon berkah doa untuk Bapak Supiyo dan Ibu Umi Hasanah sekeluarga, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, panjang umur dan rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh solehah diberikan rezeki yang luas serta barokah, dan semoga disegerakan dapat menunaikan haji wal umroh, amin. Mohon berkah doanya untuk Bapak Nur Kholis dan Ibu Siti Fatonah sekeluarga, semoga senantiasa diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah wa barokah, putra putri yang soleh solihah, dan diberikan kelancaran kesehatan serta keselamatan dalam mencari rezeki, dan diluaskan dalam, semoga diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Dan untuk Ibu Fatonah semoga diberikan kelancaran untuk melanjutkan hafalan Al-Qur'annya, amin amin. Mohon doanya untuk Ananda Muhammad Ridho Wahyu Yasin, semoga senantiasa jadikan anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, agama, manusia dan bangsa, dan semoga diberikan kelancaran dalam ujian serta diberikan kelancaran nanti setelah lulus kelas 5 mau mondok ke pesantren, amin amin ya. Mohon barokah doanya untuk sahabat tercinta Bapak Sindu Wardoyo dan Ibu Sutinah, semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam semua urusannya untuk proses pulang ke Indonesia, dan semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan ketika nanti pulang di Indonesia, dari Taiwan ke Indonesia, tiada aral rintangan apapun, sehingga bertemu keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga rezeki, ilmu, dan apapun yang didapat dari Taiwan semoga menjadi berkah yang hakiki, amin amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, demikian hajat-hajat dari Sohibul Dakwah pada malam hari ini yang tertulis maupun yang belum tertulis, mudah-mudahan barokah amin panjenengan yang berkenan hadir di aula Iwamid pada malam hari ini. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengijabah menapa ingkang dados hajat-hajat beliau Sohibul Dakwah pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang berkenan mengaminkan hajat beliau berempat, yang ikhlas mengaminkan hajat beliau berempat, mudah-mudahan Allah jadikan sabab Allah juga mengijabah nopo ingkang hajat kula, hajat panjenengan, hajat dunya, hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah mengijabah dan meridhoinya, amin amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, hajatan pada malam hari ini sesuai dengan tema Tasyakuran Akbar Majelis Taklim Iwamid on Air live in Taiwan ya. Subhanallah, banyaknya ibu-ibu yang bersyukur pada malam hari ini, berarti mempertandakan bahwa ibu-ibu on air ini benar-benar Islam, benar-benar iman, sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamu walau kana lahu min qarnihi la qadamihi khotoya asidku wasyukru wal haya'u wa husnul khuluq. Syukur itu adalah tanda bahwa seseorang ini membuktikan keislamannya. Syukur itu sebuah bukti bahwa seseorang telah menyempurnakan keislamannya. Syukur itu sebagai bukti bahwa mereka dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali saya sampaikan di berbagai majelis taklim bahwa tidak akan pernah ada seseorang akan mensyukuri dalam setiap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala selama orang itu tidak dalam kondisi yang mukmin, tidak dalam kondisi yang iman. Karena apa? Karena
hati orang yang iman ketika dibelah menjadi dua. Hati orang yang iman terdapat dua hal, yaitu syukur dan juga sabar. Antara sabar dan syukur maka tidak pernah bisa lepas dari kepribadian orang yang beriman. Maka bentuk syukuran orang-orang Iwamid ini menandakan bahwa seluruh jamaah Iwamid memang mudah-mudahan Allah berikan tanda keimanan sehingga benar-benar menjadi orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang beriman akan mendapatkan ridha Allah karena setiap amalan orang yang beriman akan dinyatakan sebagai amal soleh. Orang-orang yang beriman beramal apapun sebuah amalannya pasti akan berpotensi amal soleh. Kenapa dikatakan potensi amal soleh? Karena setiap amal yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan amal soleh. Jadi tidak semua amal kebaikan menjadi amal soleh ketika amal kebaikan tidak muncul dari pribadi orang yang beriman. Termasuk syukuran pada malam hari ini, memang ini akan menjadi amal soleh ketika ibu-ibu shahibul dakwah pada malam hari ini beriman kepada Allah, maka bentuk tasyakuran pada malam hari ini menandakan ini loh amal soleh beliau, ini loh amal solehah beliau shahibul dakwah yang menjembatani acara pada malam hari ini, yang menjembatani pepanggian kula panjenengan bela Iwamid pada malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, di samping itu memang Kanjeng Nabi ndawahaken arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu. Kanjeng Nabi dawuh arba'u khisalin utawi papat pira-pira pakerti. Iku man utawi sapane wong iku kunna ana. Iku fihi ing dalem awak dhewe man, iku kunna ana apa arba'u khisalin fihi ing dalem awak dhewe man. Kamula islamuhu, kamula sampurna apa islamuhu, islameman. Ada 4 hal kata Rasulullah yang dalam 4 hal itu ada dalam diri seseorang, maka 4 hal yang terdapat dalam diri seseorang akan menjadikan pertanda bahwa orang itu dinyatakan walau kan sekalipun min qarnihi ila qadami khotoya, dari kepala sampai ujung kepala sampai kakinya penuh dengan kesalahan. Ketika dalam diri orang itu terdapat 4 hal kata Rasulullah, maka dialah yang disebut sebagai orang yang Islamnya sempurna. Maka orang yang ingin mendapatkan kesempurnaan dalam Islam, maka dituntut dengan 4 hal yang disampaikan Rasulullah. Yang pertama adalah as-sidqu, yaitu adanya kejujuran. Islam itu identik dengan kejujuran, makanya tidak ada kebohongan dalam Islam. Makanya kita punya prinsip tidak ada dusta di antara kita. Orang dusta di antara kita, karena kita orang Islam. Orang Islam itu identik dengan 4 hal ini. Karena siapapun yang dinyatakan sempurna dalam keislamannya, maka dia harus melakukan 4 hal yang sehingga menjadi kepribadian dalam hidupnya. Yang pertama adalah mewujudkan kejujuran. Belajar dari wong jujur. Jujur ajur Kang, nggih enten sing muni. Oh, zaman saiki jujur remuk. Jane boten. Tidak ada kejujuran yang akan menghantarkan kehancuran, boten. Justru kedustaan inilah yang akan mendatangkan kehancuran. Ya, ketika ada orang punya prinsip bahwa jujur ajur itu bukan prinsip yang terbaik. Karena agama kita menganjurkan untuk kita menjadi orang yang jujur. Suatu contoh kejujuran itu ada melekat pada para rasul. Melekat pada para rasul yang dikatakan punya sifat sidik, tabligh, fatonah, amanah, seterusnya. Ini menggambarkan bahwa tidak ada satupun rasul yang hancur karena punya sifat jujur nih. Maka kalau Anda mendengar orang yang berbicara wahyu zaman saiki jujur-jujur ajur dan seterusnya,
itu sebuah pepatah yang harus kita sangkal, pepatah yang harus kita nafikan, karena tidak mungkin kejujuran akan membawa kehancuran, boten mungkin. Walaupun kadangkala itu pun ketika ada darurat posisinya. Kadangkala kita tidak boleh jujur ketika posisi darurat. Contoh, jenengan mengetahui seseorang dicari orang untuk dibunuh. Ketika jenengan bisa untuk berbohong, maka bohonglah. Anda dalam rangka menyelamatkan nyawa seseorang, ini lebih diperintahkan. Ya. Sampai ditakoni, kamu tahu tidak namanya ini si A? Nah, kenapa Pak? Ini mau saya bunuh ini orangnya. Sekalipun Anda tahu, lebih baik berbohong, pura-pura tidak tahu. Ini demi menyelamatkan seseorang. Ya. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, tetap kejujuran dikedepankan ketika tidak dalam kondisi darurat. Ya. Ketika kondisi darurat, maka silahkan Anda berbohong, tidak masalah, karena darurat. Demi kebaikan seseorang, demi mendamaikan dua orang yang berseteru, mungkin demi mendamaikan dua orang yang berseteru ini, boleh kadang-kadang kita untuk berbohong, demi untuk mendamaikan dua orang yang berseteru. Sungguh bicarane amrih ben padha legone wong loro niki wau, jenengan ngomong yang tidak sesuai dengan fakta tidak masalah, tapi dengan niat untuk dalam sebuah kebaikan. Sehingga begini ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa Islam menganjurkan bahwa kita harus jadi orang yang jujur. Maka Islam identik dengan kejujuran. Maka Islam dikatakan rahmatan lil alamin. Di antaranya Islam ada namanya kejujuran, mengedepankan dengan namanya kejujuran. Maka pada waktu itu Syekh Abdul Qadir ketika mau berangkat ke pesantren, beliau diberi warisan oleh ayahandanya setelah wafat. Ibunya bilang, Le, nanti kalau berangkat ngaji pesen ibu, jangan sekali-kali berbohong, kata beliau ibundanya. Ibu ndak seneng, bapakmu gak seneng, lain dua anak tukang ngapusi. Oh gitu. Kemudian Le, nanti kalau kamu berangkat mondok, bekal sangu panjenengan ini tak jahit di baju di bagian kelek niku nggih, dijahit di bagian keleknya. Subhanallah, ketika Syekh Abdul Qadir ini berangkat bersama rombongan para pedagang, di tengah-tengah perjalanan beliau diperampok. Ya. Ada kawanan perampok yang membegal rombongan pedagang, otomatis orang yang berangkat mondok niki pun juga dibegal. Satu ketika anak buah perampok bertanya kepada Syekh Abdul Qadir niki, kowe ndek apa le? Kamu punya apa katanya? Saya punya uang. Mana? Ini di bawah kelek saya ini. Namun anak buah perampok ini tidak mengabaikan atau tidak memperdulikan jawaban Syekh Abdul Qadir ini ketika ditanya bahwa apa kamu bawa uang, karena apa anggapan dia? Mosok bocah dirampok kok jujur teman. Sehingga tidak terima, pimpinan perampok ini datang menghampiri Abdul Qadir ini, kemudian ditanya, Le, kamu bawa apa? Banyak bawa uang Pak. Di mana ini? Bener enggak? Bener nih di bawah kelek ini, kata ibu saya ditaruh di sini nih, di sini tempat saya. Akhirnya dipegang. Masya Allah ada uang betul oleh pimpinan perampok itu, dia pegang itu. Ya Allah ada uang betul. Le, kenapa kamu jujur pada kami? Bukanlah kamu tahu bahwa kami ini perampok akan mengambil paksa uang kamu? Kenapa kamu jujur? Dia bilang begini, terima kasih Pak, Anda bertanya. Sebelum saya berangkat ini saya mau ngaji ke pesantren. Oleh ibu saya tadi diwanti-wanti untuk tidak bohong, karena berbohong itu berdosa Pak. Subhanallah, kejujuran yang membawa hidayah, kejujuran yang membawa rahmat ini mampu meluluhkan hati seorang pimpinan perampok. Tiba-tiba dia menangis. Ya Allah nak, anak sekecil kamu sudah takut dengan namanya dosa. Aku orang yang sedewasa ini sama sekali belum pernah takut yang namanya dosa. Kamu anak kecil tidak berani berbohong karena kamu takut yang namanya dosa.
Kita ini orang begal ini sudah bertahun-tahun hidupnya penuh dengan dosa, tapi tidak pernah takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjadikan sebab kejujuran Abdul Qadir ini mampu untuk meluluhkan hati sang begal ini, sehingga dia mengembalikan seluruh rampokannya, seluruh rampasannya dikembalikan. Anak buahnya dibilang, wahai anak buahku, tolong kembalikan seluruh jarahan kita pada siang hari ini. Kembalikan semua pada pemiliknya. Loh Pak, ini gimana? Kita sudah payah merampok ini. Ya, tetap kembalikan. Mereka semua taubatan nasuha karena kejujuran yang disampaikan oleh Abdul Qadir ini mampu menjadikan petunjuk untuk orang lain, bisa mengislamkan seseorang. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata Rasulullah, 4 hal yang dalam diri manusia terdapat 4 hal, maka dinyatakan Rasulullah kamula islamuhu, sempurnalah keislamannya. Yang pertama adalah asyid. Yang kedua apa? Yang kedua adalah asyukru wasyukru. Yang kedua adalah syukur. Siapapun manusia yang mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syukur inilah yang dikatakan Rasulullah sebagai sebuah pertanda akan kesempurnaan dalam Islam seseorang. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran tadi, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Ma yaf'alu ora adawi sapa Allah Gusti Allah bi'adzabikum kelawan nyiksa sira kabeh in syakartum apabila kalian mau bersyukur, wa amantum dan kalian beriman. Kapan kalau sampean iso syukur? Mboten badhe dipun siksa kalih Allah. Karena penyakit manusia tidak bisa bersyukur, ini memang sangat berbahaya. Padahal tidak ada kata tidak untuk manusia untuk tidak bersyukur pada Allah. Tidak ada kata tidak bagi seorang manusia yang hidup di dunia ini, kata tidak ada syukur, tidak ada kata tidak untuk tidak bersyukur pada Allah. Yang maknanya apa? Kita setiap saat, setiap hal senantiasa harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya. Bahkan sebuah kegagalan pun bagi manusia yang beriman, dengan kegagalannya pun mendatangkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitas, sampai kegagalan mawon kudu disyukur. Ini ku wong mukmin. Mulane sering kula matur kanjeng Nabi dawuh, ajibtu li amril mukmini wa amruhu kulluhu khairun lah. Aku itu heran dengan urusan orang mukmin. Fa amruhu mongko utai urusane mukmin kulluhu ya sekabeh amru dengan tauhidnya. Dengan tauhidnya ini fa amru kullu khairun lahu, menjadi kebaikan bagi pribadi. Insyaallah. Ini orang mukmin. Orang mukmin itu makanya tadi depan saya sampaikan, setiap amalan yang diaktivitaskan oleh orang mukmin, setiap perilaku yang bermunculan dari pribadi yang mukmin akan dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya, karena dia iman. Tidak mungkin orang yang beriman dalam melaksanakan amal soleh tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan amal soleh? Karena diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diterima oleh Allah? Karena imannya kepada Allah lah yang mendatangkan keikhlasan dalam setiap amalannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Jadi kata Rasulullah, ajibtu li amril mu'mini fa amru kullu khairun lahu. Aku heran dengan urusan orang mukmin, seluruh permasalahannya mendatangkan kebaikan bagi. Wong mukmin iku apa ae nek ditampa wong mukmin dadi kesaenan. Makanya orang mukmin itu tidak ada kata tidak untuk tidak bersyukur pada Allah. Bahkan hal yang menyakitkan pun akan disyukuri dengan membuktikan kesabaran melalui syukurnya. Kata Rasulullah, "Idza asabahu khairun fasyakara kana khairan lahu
Orang mukmin itu ketika ditimpa kebaikan, fasakara maka dia bersyukur. Apa sing dadi karepe dikabulne Allah, fasakara dia bersyukur. Apa sing dadi perkara sing nyenengne atine dia bersyukur. Omahe dadi bersyukur, diparingi hafalan pirang juz bersyukur. Diparingi sehat bersyukur. Nah, karena khairat syukurnya itu loh yang mendatangkan kebaikan bagi mukmin. Ya genah wong syukur loh. Ya, syukur niku mendatangkan kebaikan dari orang mukmin. Yang jelas dia mengakui bahwa manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Maka ketika manusia dimampukan Allah untuk menghafal Al-Quran, manusia dimampukan Allah bikin rumah, manusia dimampukan Allah melampaui hal-hal yang berat sekalipun, maka menyadari bahwa dia tidak punya kemampuan. Semua itu atas sesuatu dari Allah. Dan inilah yang mendatangkan sifat syukur, pribadi bersyukur kepada Allah karena manusia memang tidak mampu berbuat apa-apa. Maka tidak pantas manusia membanggakan apa yang dia punya, bahwa manusia tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Ya toh? Tidak mampu berbuat apa-apa. Manusia ini manusia lemah. Manusia itu lemah. Innal insana khuliqa dha'ifa. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan lemah. Artinya tanpa Allah kita tidak akan bisa apa-apa. Tanpa Allah kita tidak bisa bernafas. Tanpa Allah tidak bisa hidup kita. Bahkan depan saya sampaikan, manusia harusnya tidak ada kata tidak untuk tidak bersyukur pada Allah. Artinya setiap saat kita harus bersyukur pada Allah. Dan orang yang bersyukur inilah yang dianggap orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur inilah yang dianggap beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitas. Maka Nabi mengatakan, ajitu li amril mu'mini fa amru kullu khairun lahu idza asabahu khairun fasakara kana khairun lahu wa idza asabahu syarrun fasabara kana khairun lahu. Ketika orang mukmin ini ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hatinya, harapan tidak terkabulkan, apa yang terjadi? Fasabar, dia bersabar. Karena khairun lahu, sabarnya inilah yang mendatangkan kebaikan dalam pribadi seorang mukmin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kata Sayyidina Ali, kalau Anda memiliki harapan dan harapan yang telah Anda inginkan tercapai, maka bersyukur. Tetapi apabila Anda memiliki cita-cita atau memiliki harapan dan harapan beserta cita-cita tidak terkabulkan, kata Sayyidina Ali, justru Anda wajib bersyukur lebih daripada Anda berharap dan harapan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat-sangat sulit untuk kita terima, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ana wong kepengin dibojo ustaz ora kabul. Ya Allah, aku kepengin dibojo ustaz. Ya, aku ora kabul. Upama kepengin dibojo ustaz kok kabul, syukur. Tapi kepinginan panjenengan kepengin dibojo ustaz kok ora kabul, syukur 2 kali lipat daripada Anda yang berhasil mendapatkan suami ustaz. Loh, kenapa demikian nggih? Ora oleh kita terus Allah gimana ini, kita punya rencana baik ingin memiliki suami ustaz dilarang kabul. Berarti Allah memberikan yang terbaik. Ketika Anda harapannya untuk mendapatkan ustaz tapi betul-betul dikabulkan oleh Allah, berarti Allah memberikan yang terbaik. Mungkin upomo sampean kolek ustaz tenan kira-kira rapat ibu ustaz. Lho nyapa Pak? Biasanya ustaz iku rabinan. Oh bener ya, untung ras di bojo ustaz. Nggih ngaten niku nggih. Makanya di sini kita akan memahami asa antakarahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan-jangan apa yang kamu benci
itu justru yang terbaik untuk kamu. Inilah orang mukmin menerapkan dalam kehidupannya. Maka orang mukmin selalu bersyukur, orang mukmin selalu bersyukur, kegagalan pun bersyukur deh. Duwe cita-cita kepengin ning kono ora kabul yo lho betul susah. Alhamdulillah lagi ning ora tidur. Pasti apa? Ada yang disimpan oleh Allah di balik ora tidur. Allah memberikan yang terbaik. Yang terlalu makanya Masya Allah orang mukmin itu pokoknya modalnya mukmin, maka dia bersyukur seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada syukur. Jadi syukur ini memang pribadi atau ciri khas orang Islam. Syukur ini ciri khas orang mukmin. Kalau kita tidak Islam, tidak mukmin, tidak mampu bersyukur. Maka apa itu syukur? Para ulama berbeda pendapat, walaupun beda pendapat tapi poinnya sama. Al-Sibli, kata Imam Sibli rahimahullah dawuhaken asyukru wa huwa ru'yatul mun'im la ru'yatul nikmat. Kata Imam Sibli niku lek dawuhno tentang syukur ibu-ibu. Syukur niku ru'yatul mun'im la ru'yatul nikmah. Syukur niku melihat Allah yang memberi nikmat, bukan melihat nikmatnya. Nah, ngoten niku. Jadi ana wong kaparingan rezeki, duduk rezekine sing dipandang, tapi Allahnya yang memberi rezeki yang dipandang olehnya. Maka baru orang bisa syukur. Kata Imam Sibli, asyukru huwa ru'yatul mun'imi la ru'yatul nikmat. Syukur niku mandang Allah sing maringi nikmat, boten nyawang nikmat. Ini akan berdampak berbeda ibu-ibu. Kalau kula panjenengan sing disawang kuwi nikmate, duduk sing paling nikmat, mulane engko haliahnya berbeda. Prakteknya kula jenengan menyikapi nikmat niki mengke benten ketika yang kita pandang bukan mun'imnya tapi nikmatnya pasti berbeda itu. Masyaallah. Jadi uang niku arep iso syukur, menghargai pemberian itu ketika Anda melihat siapa yang memberi. Ngaten lho, Bu. Kula panjenengan akan menghargai sebuah pemberian seseorang ketika Anda betul-betul tahu siapa yang memberi. Sehingga ketika kita memandang orang yang memberi, kita tidak perlu berpikir pemberiannya mbuh apa sing dingehno, yang saya pandang adalah yang memberi. Satu contoh pribadi saya sendiri, ibu-ibu. Saya itu santri yang paling goblok di pondok. Sampai kiai kula niku apal lek kula santri paling goblok. Akhirnya saya itu dinikahkan oleh kiai saya, dijodohkan dengan istri saya itu saya tidak kenal sama sekali karena itu saya di pondok Kediri, saya di pondok Trenggalek, saya dinikahkan. Kang, kata kiai saya, dalem yai, sampean tak rabekne purun apa mboten? Siap yai, karena saya mempunyai prinsip apapun yang diberikan kiai saya pasti membawa manfaat berkah untuk saya. Loh, ketika saya memandang istri saya, bukan pemandangan yang memberi istri kepada saya, ya, maka mungkin saya akan bisa merendahkan istri saya. Andai saya memandang istri saya, yaitu nikmat rupa bojo, tapi kula mboten memandang kiai yang memberikan bojo ke saya, mungkin saya bisa merendahkan istri saya. Tapi karena istri saya ini pilihan dari guru saya, nah di sini loh, saya tidak berani merendahkan istri saya. Karena saya punya prinsip biar bagaimanapun istri saya termasuk orang yang istimewa karena dipilihkan oleh guru saya. Tuh, sing tak sawang guru kula, boten bojo kula, sing tak sawang guruku yang memberikan jodoh kepada saya. Sehingga saya wajib menghormati, saya wajib memuliakan karena itu pilihan dari guru saya. Sehingga aku menghargai pemberian guru itu bukan saya pandang tentang pemberiannya, tapi siapa yang memberi. Ketika kita menghargai orang yang memberikan kita sesuatu,
Sekecil apapun pemberian orang yang kita hargai dalam orang yang memberikan kita hargai, maka sekecil apapun pemberian itu akan menjadi besar apabila kita melihat yang memberi. Maka dari jamaah rahmati Allah, Anda akan bisa bersyukur kepada Allah dalam setiap pemberiannya jikalau kita mampu memandang siapa yang memberi itu kenikmatan. Orang loh yuk gajimu kok pangkah 7,5, baturnya 15, sekarang kok pangkah 7,5. Nggih, mboten napa. Sampeyan kok sabar ae dong nggih. Lah niki lho 7,5 sing maringi ya Allah lho. Sing 20 sing maringi ya Allah, sing 15 sing maringi ya Allah, 7,5 ya Allah. Karena dia bukan memandang 7,5 juta, tapi memandang yang memberi itu Allah, maka 7,5 juta akan mendatangkan syukur yang tidak ada hentinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Sibli, wasyukru asyukru huwa ru'yatul mun'imi la ru'yatul nikmat. Itu kata Sibli. Memang benar. Jadi kita akan bisa bersyukur, berterima kasih dalam pemberian itu kalau kita melihat siapa yang memberi. Apalagi ini Allah yang memberi. Allah yang maha segalanya untuk kula panjenengan sami urip dunya akhirat. Berapapun yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita memandang Allahnya, maka mampu untuk menghantarkan kita bersyukur kehadirannya. Tapi lek mboten nyawang ngoten, nyawang nikmate nggih mboten iso. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, sebetulnya masih banyak yang saya sampaikan kaitan runtutan orang bisa disimpulkan menjadi orang yang bersyukur itu memang syukur terbentuk dalam 3 hal. Tapi kata saya jenengan wis padha ngantuk niki tapi sampring. Dereng apa? Dereng kenapa? Cuma nambah, Masya Allah, nikmati menikmati. Apa ketiga? Apa ketiga? Direkam kersane anteng, Bah, dimasuk di YouTube. Monggo lanjut, Bah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tak tambah ketika saya kurang 11. Maka dalam syukur itu akan terbentuk ketika ada 3 hal di dalam syukur itu. Yang artinya begini, wasyukru yantadimu min ilmin wa halin wa amalin. Syukur itu terbentuk utawa syukur itu runtutane ana 3 perkara. Sehingga bisa disebut syukur apabila terdapat 3 hal dalam syukur itu sendiri. Adalah okay? Jadi wasyukru yantadimu min ilmin wa halin wa amalin. Ya. Syukur iku wa syukrulan utawi syukur iku yantadimu dadi runtut apa syukur min ilmin sangka ilmu wa halin dan hal niku penggaweane atimu wa amalin dan ada bukti amal. Sekarang kita perinci, syukur itu arep kebentuk, syukur itu akan terwujud apabila kumpulnya 3 hal, 1 ilmin, 2 halin, 3 apa Bu? 3 amalin. Sekarang kita lihat apa itu ilmu. Ya. Apa itu ilmu? Fal ilmu huwa ma'rifatun nikmati minal mun'im. Wong wingko arek iso mujudaken syukur yang pertama apabila ma'rifatun nikmati minal mun'im, yang ditempuh pertama kali ada ilmu. Ilmune rupa napa? Ilmune ma'rifatun nikmati minal mun'im, dia harus mengetahui bahwa nikmat yang didapat dari Allah yang memberi nikmat. Nah, ini mungkin nembe sakit mewujudkan syukur. Karena benar kata Atibli tadi bahwa an asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatul nikmat. Nah, ternyata betul untuk kita bisa mewujudkan sebuah bentuk syukur memang tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatun nikmati minal mun'im. Dia harus tahu
bahwa nikmat yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama syaratnya. Lelek kalau sampean oleh nikmat kok gak tahu meyakini sapa Allah, oleh gaji jenengan gaji 8 juta 1 bulan. Kok jenengan mboten meyakini, mboten ngerti lek 8 juta itu paringi Allah, tidak mungkin Anda akan bersedekah. Tidak mungkin Anda bisa infak dengan gaji 8 juta yang tidak kita ketahui bahwa 8 juta ini dari Allah. Soalnya uang bodoh muning ini loh Bu. Loh iki lho kok keringetku dhewe, tak rewangi meres keringet ngene. Duwe gaji 8 juta. Iki lek kerja dhewe. Ada orang yang pola pikirnya seperti itu. Sehingga bakhilnya pitung penyukur mergo napa? Mergo dia tidak pernah melihat ma'rifatun nikmati minal mun'im, tapi ma'rifatun nikmat min syirik payah sendiri. Tidak mungkin akan dia bersyukur. Ini kok banyak orang wong setok loro sing keyakinan rezekiku tak golek saka jerik payahku sendiri, rezekiku dari keringatku sendiri, sehingga dia tidak akan mungkin pernah bersyukur ketika pola pikir pengertian tentang nikmat bukan minal mun'im tidak mungkin akan bersyukur. Maka untuk terjadi syukur yang pertama ditempuh namanya apa Bu? Ma'rifatun nikmati minal mun'imi. Dia harus meyakinkan, mengetahui bahwa 8 juta yang didapat ini dari Allah. Soalnya aku coba, awakku so sehat, sing maringi sehat Allah, aku so kerja ning Thailand, sing nekno Thailand Allah. Maka dia menyadari nikmat ini dari Allah. Tahu dia, ngerti dia bahwa nikmat itu dari Allah. Ini yang pertama untuk terjadi wujud syukur. Yang kedua harus ada hal. Maknal hal, apa itu hal? Wal hal huwa al-farahu al-hasilu bi'in amil mun'im. Ketika berjenengan wis ngerti lek nikmat iki mangsa Allah, kula ati jenengan bungah-bungah mergo Allah sampun paring nikmat. Ati, hal niku ati. Hati jenengan langsung al-farahu bunga, al-hasilu sing dihasilaken bi'in amil mun'im. Sebab nikmat dari Allah yang memberi nikmat, ya Allah. Hati jenengan terus bunga. Iki lho aku oleh nikmat saka Allah. Berarti aku diwenehi nikmat karo Allah. Berarti aku dicintai Allah, diberikan nikmat. Atine kaya ngene kuwi. Nah, nyun sewu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara hal, sering saya sampaikan di berbagai majelis taklim bahwa hal ini pekerjaan hati. Sering saya mencontohkan begini, nah kenapa Pak orang kok tidak bisa bersyukur? Ya, hal ini nanti yang membedakan. Dari makrifatnya dia tidak genah, kemudian muncul hal yang berbeda. Maka begini saya sering mencontohkan. Ada 2 orang, 1 orang yang mencari ular, 2 ada orang yang takut dengan ular. 2 orang yang sama, 1 profesinya pencari ular, 2 orang yang takut ular. Matanya sama melihat ular. Matanya podo-podo melihat ularnya. Sehingga karena prosesnya mereka statusnya tidak sama, maka prakteknya, hal ini yang membawa praktek nanti. Sehingga 2 orang yang berbeda apa jenenge itu? Profesi. Maka ketika sama-sama melihat ular, ada 2 orang sama-sama melihat ular. 1 orang yang sedang mencari ular atau 1 pawangnya ular, yang kedua orang yang betul-betul takut dengan ular. Maka pandangan mereka mata berdua sama-sama melihat ular, namun halnya akan berbeda. 1, tidak akan ada hal yang atine bagi sing golek ular. Alhamdulillah, eneng ular sehingga dia mendekati ular itu. Tapi wong sing wedi ular, winele warsiun, wah nang ular, dia pasti lari dari ular. Matanya mereka berdua, 2 mata masing-masing melihat satu pandangan yang sama, tapi praktek betul podo. Sisi marani ular, yang satu lari dari ular. Ini sehingga ini loh, hal atine iki. Sehingga mewujudkan amal, hal atine. Atine sing pawang ular, waduh, iki lho rezekiku. Atine sing wedi ular, halnya orang yang takut ular. Waduh, ada ular takut kabur, dia lari. Sehingga yang ketiga baru muncul yang namanya amalin. Apa itu amal? Huwa al-qiyamu bima huwa maqsudun mun'im.
wa mahbubuhu. Sehingga prakteknya mboten padha, pola pandang yang tidak sama, pola pandang yang berbeda, sehingga pandangannya sama tapi halnya yang berbeda. Sisi wedi karo ular, dia akan lari dari ular. Yang kedua, dia mencari ular, pasti dia akan mendekati ular. Inilah pendekatan dia pada ular, larinya dari ular. Ini yang disebut dengan namanya amal. Ya, tak baleni. Jadi syukur itu akan terbentuk apabila ada ilmin, yang kedua halin, yang ketiga amalin. Ilmin mengetahui bahwa itu nikmat minal mun'im, kemudian ada hal timbul kebahagiaan. Padha karo wong kula wau, pawange kula utawa wong golek kula wau tahu, ya Allah ini ular yang saya cari. Pasti dia bahagia. Sehingga kebahagiaannya dia ketika melihat ular yang dia cari, maka dia akan dekati ular itu. Namanya pendekatan dia dengan ular itu namanya amal. Nah, amal yang dimaksud di sini adalah al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im wa mahbubuh. Ini angel ini menerjemah bi al-maksud al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im. Jadi, lera kulino maca kitab nerjemah bahasa ngeten iki angel, kecuali kita terjemah baru dia bisa. Al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im. Amal niku napa? Amal niku al-qiyamu jumenengi bima kelawan perkara huwa kang utawi ma iku maksudul mun'im, tujuan dari yang memberikan nikmat, wa mahbubuhu, dan yang dicintai mun'im. Artinya apa Bu? Terjemahan ini lho. Al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im niku. Ini kula sinau ya sawi lho niki. Al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im, yaitu melaksanakan, menjalankan apa yang menjadi tujuan Allah yang memberi nikmat. Ngamal syukur niku mengamalkan sesuatu yang menjadi tujuan Allah dalam memberikan nikmat tersebut. Itu jenenge mau syukur. Sehingga timbul amal. Amal itu apa? Al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah punya maksud dan tujuan. Dengan diparingi sehat karo Allah, Allah punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya sampean ben iso ngaji, sampean ben iso maca Quran, sampean ben iso maca hafal Quran, sampean ben iso melok salat, ben iso poso dan sebagainya. Maksud dari sehat yang Allah berikan, Allah tetap memberikan tujuan. Ngoten lho, jenengan niku lho Bu, ngei wong apa-apa mesti di tujuan kok. Eneng wong memberikan anak kecil kopiah, nggih. Ada anak kecil dibelikan ibu dari Taiwan tadi, ya Allah, pengen kecil kok tukang ngaji, tukang TPA, sehingga dia memberikan kopiah. Memberikan kopiah ini, yakin saya, ketika dia membelikan kopiah anak kecil ini, punya tujuan. Tujuannya kopiah ben tinggi ngaji, kopiah ben tinggi TPA. Karena mesti ngoten lho niku lho. Allah pun juga demikian. Ketika Allah memberikan kenikmatan pada seseorang, maka Allah juga punya tujuan di balik nikmat niku. Lah kalau sampean gak paham karo kenikmatan yang Allah berikan pada kita, maka kita disebut orang yang kufur. Dalam kufur, inna azabi lasyadid. Mulane wong-wong sing oleh nikmat fasilitas kenikmatan itu hati-hati, karena jangan-jangan nanti kita bisa menggunakan fasilitas dengan salah tujuannya. Ini yang disebut pengkufuran di balik kenikmatan. Mulane ngamal dalam syukur itu apa? Al-qiyamu bima huwa maqsudul mun'im. Jumenengi napa sing dadi tujuane Allah sing paring nikmat. Dari tadi kok sampeyan tondase kopiah Bu, sehingga dia tahu ya Allah, ibu iwamit mawon kok kopiah aku, berarti kopiahku tak kon dikon ngaji berarti lah. Terus digawe ngaji. Lah niku lho namanya syukur tanpa muni matur nuwun teng panjenengan pun itu sudah menyebutkan matur suwun. Padha karo matur suwun nggih Bu, jenengan nombase kopiah kula niki lho kopiahe sing asal dilan tuntasne tak damel teng madrasah. Tak damel wonten TPA. Tapi kok jenengan ngerti kopiah yang Anda belikan untuk anak kecil tadi tinggi sepatu, ditaleni gebok, bal-balan. Nah, iki jenenge gak cocok karo karepe jenengan. Mesti jenengan marah. Maka di sini Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum.
أنكم ولئن كفرتم إن عذابي lasyadid. Mesti sampean yo gremeten ora iso nggunakno kenikmatan sesuai karo kersane sing paring nikmat. Mesti sing paring nikmat yo gremeten keprok-keprok ora pentolo. Dan di sinilah syukur akan terwujud. Satu, harus adanya ilmu. Dua, adanya hal hati yang menggerakkan sebuah amal. Al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hajat dari ibu-ibu sahibud dakwah pada malam hari ini menika Ibu Samroh, kemudian Ibu Sulaikha, kemudian Ibu Isna Hidayati, kemudian Ibu Fatona. Mudah-mudahan Allah mengijabah nopo ingkang dados hajatipun melalui tausiah yang diselenggarakan pada malam hari ini, menjembatani acara malam hari ini. Muga-muga sedaya ya hajatipun beliau sahibud dakwah senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Mengikuti, mengaminkan hajat beliau. Muga-muga sekali lagi kula matur, muga-muga wong-wong kira ngerti nggih. Menungso kira ngerti muga-muga sebab ngundang kula dadi barokah senembadane apa sing dari dungane sahibud dakwah. Yang aminkan muga-muga ya dijabah kali Allah napa sing dadi hajat kula, hajat panjenengan, hajat donya, hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Amin ya rabbal alamin. Ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Ya mahwajuka. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kama yamdana diwajibal karim mu'adhimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arahati qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan ahlina. Inna nas'aluka ya Allah imanan daima wa qalban khashi'an wa lisanan zakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihan ya Allah wa salihatan wa ilman nafi wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka amin wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iqadatina wa hajatikum wa hajati sahibud dakwah hajat dunya dan akhirat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin ya rabbal alamin. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten bilih wonten khilaf wonten kasar kula matur nyuwun pangapunten ingkang saengipun khilaf ulama bikilan wa mitos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.